قريب قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. So part of our knowledge preparation, we have to make dua that we witness, inshallah, we witness the liberation and the first salah of liberation in the Masjid Al-Aqsa, inshallah. Jadi, dan ini doa itu penting banget karena kita tahu bahwa Allah berfirman di dalam Al-Quran, ketika hamba-hambaku meminta kepadaku, maka katakanlah bahwa aku itu dekat. Artinya adalah apa? Artinya doa ini penting sekali di dalam preparation atau persiapan daripada pembebasan Baitul Maqdis. Dan ini menjadi bagian dari keyakinan kita bahwa Baitul Maqdis akan bebas di zaman kita, dan kita adalah orang yang pertama telah melakukan sholat di Baitul Maqdis dalam keadaan merdeka. And I would like you to spread it. As we said, we have influencer. Yeah, of This is their job. I'm giving you hasanat to spread it all over the Muslim countries. So I will say it once, you listen to it, and then we will repeat it together 3 times. Inshallah. Ini khusus tugas bagi para influencer yang hadir di sini. Siapapun yang hadir di sini influencer, nah ini ada we will have an announcer, Yes. TV announcer. Allahu Akbar. Ya, so ini adalah tugas dari teman-teman yang mudah hadir di sini influencer. Beliau akan mengajarkan satu doa dan merupakan doa yang nanti akan kita juga akan coba sebarkan ke seluruh dunia. Semua yang kita tahu menjadi bagian persiapan tadi. Nah, please, Profesor. So we say the dua. Nanti Profesor kasih tahu sekali, kita ulangi 3 And kali. then we will go and say it together. Very simple. Allahumma inni as'aluka salatan fil masjidil aqsa wa huwa hurrun aziz. Oke, bisa diulangi. Allahumma inni as'aluka salatan fil masjidil aqsa wa huwa hurrun aziz. So we say it together inshallah 3 times. Allahumma inni as'aluka salatan fil masjidil aqsa wa huwa hurrun aziz. Allahumma inni as'aluka salatan fil masjidil aqsa wa huwa hurrun aziz. Allahumma inni as'aluka salatan fil masjidil aqsa wa huwa hurrun aziz. Allahumma amin. Allahumma amin. Baitul Maqdis baru sekitar 1 tahun terakhir ini 365 hari yang sangat stressful. Tapi mungkin kita juga bisa berkata bahwasanya mungkin ini bagian daripada cara Allah untuk mengajarkan pada diri kita bahwasanya kita masih termasuk orang-orang yang terpilih untuk mengemban satu amanah. Di saat pemimpin-pemimpin lain mereka memiliki kekuasaan, mereka memiliki tentara, tapi yang bisa mereka lakukan hanyalah diam ketika melihat saudara-saudara mereka dibantai dengan cara yang paling kreatif yang pernah terjadi sepanjang masa. Memang tidak semua orang memiliki kekuatan seperti Umar bin Khattab. Ketegasannya, strategi perangnya, kegigihannya. Atau seperti Abu Bakar As-Siddiq yang berani mengatakan, andaikan anjing-anjing masuk ke rumah Ummul Mukminin, niscaya aku tidak akan pernah untuk membatalkan keberangkatan pasukan Usama menuju Baitul Maqdis. Mungkin tidak semua orang memiliki kekayaan seperti Abdurrahman bin Auf yang mempermudah dakwah Rasulullah SAW. Tidak pula semua orang memiliki seperti Khalid bin Walid dengan pedangnya menghancurkan seluruh musuh-musuh dakwah. Atau tidak semua orang mempunyai kekuatan seperti Rasulullah Muhammad SAW dan seluruh sahabat. Tapi kita tahu Baitul Maqdis tidak hanya dipedulikan oleh orang-orang yang so-called adalah orang-orang hebat,
yang dikatakan mereka yang punya privilege. Tapi Baitul Maqdis adalah urusan seorang Maimunah, seorang pelayan Rasulullah. Dengan segala macam keterbatasannya, dia berkata pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ingin sholat di Baitul Maqdis." Namun ketika Rasulullah menyampaikan kepadanya, "Kirimlah hadiah," maka itu seolah-olah engkau mengirimkan hadiah itu seolah engkau sholat di Baitul Maqdis. Yang kita saksikan adalah diamnya orang-orang Muslim karena mereka kekurangan satu hal, persatuan di antara mereka. Kok bisa? Ada urusan-urusan yang lain yang lebih bermanfaat daripada nyawa saudara-saudara mereka dibantai di depan mata mereka, seolah-olah musuh mengatakan pada mereka, "Terus kalian mau apa? Terus mau apa kalau anak-anak hilang bapaknya? Orang tua dimakan anjing. Mau apa? Ketika kami menghancurkan rumah-rumah, lalu kemudian kami bulldozer untuk kami ganti dengan pemukiman yang baru." Lalu pertanyaan kita, bukankah kita membaca bahwasanya dalam satu sirah ketika Rasulullah sedang sekarat, kemudian pasukan Usamah menunggu untuk diberangkatkan, maka para sahabat semuanya bermusyawarah, apa kita akan memberangkatkan pasukan Usamah sementara kondisi Madinah dalam kondisi seperti ini? Orang-orang murtad, orang-orang tidak mau membayar pajak dan zakat, orang-orang mau meninggalkan agama Allah, orang-orang mau makar. Tapi Rasulullah sampaikan, berangkatkan pasukan Usamah. Berangkatkan pasukan Usamah. Rasulullah wafat, kaum muslimin dilanda dengan kesedihan, seolah-olah mereka kehilangan apapun yang paling berharga dalam hidupnya. Tapi satu orang yang paling mengerti tentang grand design Rasulullah SAW, Abu Bakar berkata, berangkatkan pasukan Usamah. Berangkatkan pasukan Usamah. Para sahabat kemudian galau meminta Umar bin Khattab, sampaikan sesuatu pada Abu Bakar. Ada banyak urusan yang lebih penting di Madinah. Tunda keberangkatan pasukan Usamah atau ganti orangnya. Maka Umar memberanikan diri menghadap Abu Bakar dan beliau berkata, tidak pernah mendapatkan baju Abu Bakar sebegitunya sehingga aku ingin meninggalkan tempat itu. Abu Bakar berkata, wahai Umar, apakah engkau adalah satu-satunya orang yang ingin membatalkan program Rasulullah SAW? Apakah engkau ingin menarik balik pasukan yang diberangkatkan oleh Rasulullah SAW? Maka Umar kembali berkata pada orang-orang yang mengirimnya, celaka kalian. Gara-gara ini Umar bin Khattab tidak diridhoi oleh Abu Bakar Siddiq. Maka kemudian pasukan Usamah berangkat di tengah-tengah kondisi seperti itu. Teman-teman sekalian tahu plot twistnya adalah yang membebaskan Masjidil Aqsa bukan Rasulullah SAW yang memegang grand plan dan kesabaran besar itu. Yang membebaskan Masjidil Aqsa bukan Abu Bakar, tapi yang membebaskan Masjidil Aqsa adalah orang yang mempertanyakan pada Abu Bakar, apakah kita tidak tunda keberangkatan dari pasukan Usamah? Seolah-olah Allah yang mengajarkan kepada kita, begitu kita ragu dengan pembebasan Masjidil Aqsa, ingat bahwasanya Umar bin Khattab adalah orang yang diajarkan bahwasanya keraguan pembebasan Masjidil Aqsa itu adalah sesuatu yang justru menyalahi apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Umar menerima kunci kota, melihat kemudian Masjidil Aqsa mendekat, sholat di dalamnya. Yang kita lihat kurang lebih sama, teman-teman sekalian. Kita seolah dipaksa untuk mengakui bahwa kita tuh bodoh, gak bisa apa-apa. Mau berapa negeri lagi yang diserang? Teriakan orang Gaza, teriakan orang di Masjidil Aqsa, di Baitul Maqdis, teriakan orang di Lebanon, Yaman. Terus kemudian kita mengatakan pada diri kita sendiri, kenapa harus di zaman kita dipilih untuk menyaksikan kezaliman sebesar ini? Kita merasa kayak kita orang gak berguna. Tapi teman-teman sekalian, sejarah mengajarkan kepada kita bahwasanya perkara-perkara kecil akan menghasilkan perkara-perkara besar kalau kita yakin Masjidil Aqsa itu akan merdeka di tangan kita. Kita nggak dengar tentang cerita orang yang menyiapkan mawar tadi. Kita nggak dengar tentang cerita penyiapan mimbar tadi. Perkara-perkara kecil yang kita lakukan
sesuatu yang mungkin kita nggak anggap sesuatu yang istimewa. Tapi bukankah Masjid Al-Aqsa itu tidak terkait dengan kecil dan besarnya perkara, dengan jauh atau dekatnya orang? Bukankah Masjid Al-Aqsa dibebaskan daripada orang-orang yang jauh? Mereka bertahan, kita yang menangkan. Masjid Al-Aqsa bertahan ketika Umar bin Khattab membebaskannya pada 1937. Masjid Al-Aqsa bertahan dengan orang-orangnya ketika Salahuddin Al-Ayyubi menuntasi daripada perjuangan Nuruddin Zanki membebaskan Masjid Al-Aqsa pada 1187. Ini bukan masalah besar atau kecil, ini bukan masalah jauh atau dekat, ini tentang niat. Maka Allah mengajarkan kepada kita, sekuat apapun Fir'aun tumbang, dia tenggelam. Sehebat apapun Namrud mati. Sehebat apapun tiran berjatuhan, Allah sudah memberikan janjinya. Perkaranya cuma satu, kita mau bertahan atau tidak. Karena kita tidak dituntut untuk menang, karena kemenangan itu ada pada bertahannya kita. Kita mau sabar atau enggak? Sabar gak sih kita ngeliatin scrolling setiap hari? Sabar gak sih kita repost? Sabar gak sih kita baca? Sabar gak sih kita berusaha melawan hal-hal yang kecil yang kita lihat untuk perkara-perkara besar? Maka teman-teman sekalian, 7 Oktober mengubah sebagian besar daripada kita. Dan saya berharap bahwasanya itu tidak akan kembali lagi ke zaman yang dulu. Gak boleh ada yang sama setelah 7 Oktober. Karena darah orang-orang yang di sana sudah terlalu banyak. Darah orang-orang yang di sana sudah terlalu lama dibiarkan. 7 Oktober gak boleh balik lagi. Dia cuma harus jadi sebuah kenangan yang memperkuat kita untuk supaya kita lebih semangat dalam melakukan perjuangan. Maka teman-teman sekalian, pertanyaannya adalah, ketika kita tahu bahwa 7 Oktober itu sudah mengubah kita semuanya, apa yang ditunggu? Yang ditunggu adalah komitmen dan kesabaran kita. Sesabar apa kita bisa menunda diri kita untuk ribut sama orang yang lain karena mereka sama-sama orang Muslim? Sejauh mana kita bisa sabar sama orang yang mungkin gak suka sama kita, ataupun kita gak suka sama mereka? Karena kita tahu ributnya kita itu adalah kemunafikan di depan Baitul Maqdis. Bohong kalau antum bilang antum peduli Baitul Maqdis, kalau antum masih sering nyari kesalahan saudara-saudara antum. Sejauh mana antum bisa nahan untuk gak capek sekarang? Karena kita tahu bahwa mereka bahkan gak punya pilihan untuk capek. Teman-teman sekalian, 7 Oktober mengubah kita. Pertanyaannya adalah, sejauh mana kita mau bersabar? Karena Allah pasti akan menurunkan pertolongan kepada kita. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat